kita akan kembali menuju rekan kami Syamsul Ma'arif di kawasan AB Pura, Papua. Syamsul, situasi terkini di sana, apakah mungkin ada penambahan jumlah personil atau mungkin juga ada massa yang berkumpul di sana? Baik, Anggi, Boni, dan pemirsa, memang ada penebalan bantuan pengamanan di tempat kami membarakkan saat ini, yakni di depan di Jalan Raya AB Pura di Polsek AB Pura. Tadi selain personil pengamanan dari Sabara Polda Papua yang baru tiba di tempat ini, juga ada personil TNI dari Kodim 751 yang juga ikut diperbantukan di tempat ini untuk mengamankan lokasi Jalan Raya AB Pura, karena Jalan Raya AB Pura ini merupakan salah satu rute yang nantinya akan dilewati oleh masa pengantar jenazah almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dan situasi di tempat kami mengabarkan saat ini, warga yang memiliki toko-toko saat ini sudah mulai tutup. Tadinya sejak tiba di sini memang mereka hanya membuka setengah dari pintu toko mereka, namun dengan kondisi yang terkini saat ini, warga sepertinya dari pantauan kami sudah mulai melakukan penutupan toko. Bahkan jika mungkin bisa dilihat, warga sudah mulai menyingkirkan lapak-lapak yang biasa mereka gunakan untuk berjualan. Setiap hari mereka sudah mulai menyingkirkan ke tempat-tempat yang lebih aman, karena memang situasi saat ini yang membuat para warga merasa khawatir. Itulah kenapa mereka lebih awal untuk membuka atau menutup aktivitas mereka sehari-hari, berjualan ataupun perkantoran seperti itu. Karena di tempat ini selain toko-toko milik warga juga ada kantor pos, kemudian Badan Pusat Statistik Kota Jayapura yang sudah lebih awal tutup dari biasanya. Karena informasinya memang bahwa saat ini rombongan pengantar jenazah masih bergerak dari lapangan rombongan jenazah masih bergerak dari lapangan Staki nantinya yang menuju ke wilayah Koya Tengah di tempat kediaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Nantinya mereka akan lewat di pertigaan Jalan Raya AB Pura, tepat di depan Polsek AB Pura. Di sini nantinya personil pengamanan gabungan akan memblokade para pengantar jenazah untuk tidak masuk ke wilayah perkotaan untuk menghindari kondisi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kenapa untuk di wilayah Polsek AB Pura ini ada penebalan. Dari pantauan kami ada penebalan pengamanan tidak hanya dari personel kepolisian, namun juga personel TNI yang sudah dikerahkan di tempat ini. Sementara itu, warga juga dari pantauan kami ada beberapa warga yang melakukan pengumpulan di tempat ini, yang tentunya mereka juga dihimbau oleh petugas kepolisian, petugas pengamanan untuk sebisa mungkin tidak berada di sekitar lokasi yang nantinya akan dilewati oleh rombongan pengantar jenazah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi dari pantauan kami, aparat kepolisian tidak hanya memberikan himbauan kepada warga untuk senantiasa tetap berhati-hati. Dan untuk personil pasukan pengamanan masih terus bertambah. Tadi baru saja melintas kendaraan dari milik TNI yang melintas menuju ke rute yang dilalui oleh rombongan pengantar jenazah. Informasinya masih sekitar 1 jam lagi, perkiraan estimasi rombongan pengantar jenazah akan melewati tempat ini. Tentunya kita sama-sama berharap nantinya ketika rombongan pengantar jenazah yang lewat di tempat ini tidak melakukan hal-hal yang seperti yang terjadi di wilayah Sentani, adanya pelemparan yang terjadi oleh oknum kelompok pengantar jenazah yang ikut di dalam rombongan. Karena ada informasi yang kami peroleh bahwa pelemparan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak dikenal yang berada di bagian belakang seperti itu, bukan di bagian depan pengantar jenazah ketika jenazah bergerak dari Bandara
Bandar Udara Sentani menuju ke lapangan Stakin. Nah, nanti dari lapangan Stakin jenazah akan diberangkatkan menuju ke kediaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Baik, Moratami. Ancu, kami tangkap Tentunya, poin Anda, Ancu. Aparat kepolisian. Baik, Ancu, kami juga ingin tahu. Kami mendengar kabar bahwa ada korban dari pihak. Baik, Ancu, kami mendengar kabar bahwa ada korban dari pihak petugas kepolisian di sana yang menjadi korban luka ataupun petugas TNI. Nah, bisa Anda konfirmasi, benarkah demikian? Iya. 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 Anggia Ebony, yang benar sekali. Kami juga tadi mendapatkan potongan gambar yang menunjukkan seorang anggota TNI yang terluka pada bagian kepalanya yang dikenakan lemparan oleh orang yang tidak dikenal. Anggota TNI ini kemudian sudah mendapatkan perawatan dari pihak kesehatan. Tentunya kita sama-sama berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi untuk meningkatkan situasi keamanan. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dari aparat pengamanan gabungan untuk mempertebal pengamanan-pengamanan yang dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, karena memang sebelumnya ada beberapa lokasi yang sudah dipetakan oleh aparat keamanan yang mendapatkan penjagaan dari aktivitas rombongan pengantar jenazah yang lewat di lokasi tersebut. Personil pengamanan sudah melakukan pengamanan di lokasi-lokasi seperti di kantor gubernur, kemudian di bundaran AB Pura, di bundaran AB, kemudian di pintu keluar dari Bandar Udara Sentani, Papua. Nah, kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Yang kami saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi dari wilayah yang ditinggalkan oleh rombongan pengantar jenazah ini. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari kawasan AB Pura, Papua, dan kami masih akan terus memantau dan juga mengabarkan kepada Anda pemirsa jelang pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB.